Oh, kita ada di Istana Maimun, Kota Medan. Salah satu ikon Kota Medan. Oke, kembali lagi di channel aku Ahmad Hairian. Di sini lagi-lagi buat konten di jalanan panas-panasan. Dan hari ini kita metik-metikan, tidak ada bawa R15. Karena apa? Karena hari ini itu mau ke arah kota, mau ke Jalan Gajah Mada, terus mau ke Carrefour. Ada yang mau dibeli untuk peralatan tugas kampus. Dan hari ini aku juga nggak sendirian. Di belakang ada Zulfikar, itu dia Zulfikar. Ditemenin, jadi hari ini niatnya memang mau cari bahan untuk tugas kampus, mau beli di Gramedia terus di Carrefour. Oke, dan hari ini juga aku pengen buat konten, dan konten ini mungkin berisikan apa-apa saja yang diperlukan untuk motor vlogger gitu kan. Apa-apa saja sih yang kita perlukan untuk buat konten motor vlogger. Nah, kemarin sempat juga ada yang nanya sama aku, salah satu temanku, Yan, apa-apa aja yang kau pakai untuk buat video-videomu di YouTube itu gitu ya. Terus ya aku kepikiran juga buat video inilah untuk aku jelasin aku pakai apa-apa aja sih gitu. Oke, yang pertama itu untuk konten motor vlogger yang kita perlukan adalah action cam. Kemudian yang kedua yang aku pakai itu ada intercom V6 Pro. Dua alat itu sih yang aku pakai selama ini gitu kan. Terus untuk aplikasi aku pakai Vegas Pro 15. Jadi mari kita bahas satu persatu sambil kita lihat jalanan kota Medan. Inilah dia, ini udah sampai di daerah Kesawan. Di depan itu lapangan Merdeka. Jadi yang pertama, waduh, Pak, Bapak itu langsung masuk dari kanan. Kok jadi aing yang ngeri, Bapak? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada action cam. Nah, dan di sini aku pakai Xiaomi Yicam yang warna hijau. Ini dia. Oke, ini dia. Ini Xiaomi-nya. Ini intercomnya. Dan ini mon untuk helm, untuk dudukan action cam-nya ya, supaya bisa duduk dan melihat ke depan gitu. Oke, yang pertama itu Xiaomi Yicam. Nah, kita bahas dari harga dulu ya. Dari harga mungkin menurutku ya itu sedikit agak lebih bersahabat dibanding mungkin yang lainnya. Mungkin ada juga sih yang di bawah dia, tapi kalau untuk kualitas aku recommended Xiaomi untuk yang kualitas cakep, terus harga juga bersahabat. Kemarin aku beli action camku ini sekitar 1,3 juta, 1,3 ya, 1,3. Itu hanya dapat waterproofnya, kemudian dapat unitnya, dapat action camnya, terus hanya dapat kayak dudukan gitu aja, tapi bukan dudukan untuk di helm ya. Dudukan untuk di helm itu aku beli lagi. Itu 1,3. Terus untuk kualitas bener-bener aku recommended, aku jamin untuk yang harga bersahabat itu Xiaomi. Karena aku juga udah make kan, aku tahu hasilnya. Mungkin video-videoku sebelumnya juga kalian udah tahu gimana hasilnya. Hasilnya jernih sih, bagus. Jadi untuk settingannya juga kemarin aku pakai settingan, selama ini ya aku selalu pakai settingan 1080 per 50 fps ya. Itu settingan aku pakai action cam ini.
Jadi untuk kualitas yang dihasilkan juga bagus. Dan dari kualitas itu Xiaomi mungkin ada satu kelemahan bagiku ya, mungkin bagi orang-orang yang makainya juga ada, cuma itu nggak terlalu aku patokkan jadi kelemahan sih, yaitu di Xiaomi Cam nggak ada port eksternalnya, port mic eksternal. Jadi kita kalau kayak nge-record gini, nge-record motor vlogger gini, otomatis kita butuh suara kita yang di dalam helm ya. Tapi kalau kita pakai Xiaomi Cam, itu suara kita nggak bakal kedengeran. Karena mic-nya itu ada di action cam-nya. Sedangkan bagaimana kalau misalnya kita mau cantumkan suara kita di dalam video itu? Nah, kita berarti pakai alat kedua. Alat kedua yaitu aku pakai Intercom V6 Pro. V6 Pro itu intercom itu kayak sejenis walkie talkie ya, cuma walkie talkie di kalangan anak-anak bikers mungkin ya, sama seperti Sena gitu kan, Sena ya, sama seperti gitulah. Kemudian selain intercom itu fungsinya kayak sebagai walkie talkie antara bikers, misalnya aku pakai intercom terus temanku pakai intercom, di motor beda gitu, kami beda motor, terus itu bisa dikonekkan, terus bisa kayak berbincang gitu ya, sama kayak teleponan sih, cuma ya di sini pakai frekuensi Bluetooth gitu kan. Tapi untuk di motor vlogger aku pakai intercom ini sebagai Bluetooth untuk menyambungkan ke HP. Kemudian dari HP ku itu aku record suara. Jadi aku juga pakai aplikasi tambahan di HP ku, itu namanya perekam suara. Terus di aplikasi itu kayak di settingannya itu ada pengaturan jika menggunakan mic eksternal maka suara berasal dari mic eksternal itu. Jadi itu dicentangkan, di-on-kan gitu kan. Jadi ya selama ini aku suara dari intercom yang aku sambungkan ke HP. Jadi suaranya itu aku gabungkan antara audio dan video, dan itu masuk nanti ke editing. Terus aku juga udah pernah bandingkan ya antara suara yang dihasilkan sama intercom yang aku konekkan ke HP. Terus yang kedua aku langsung pakai mic slip on. Slip on itu langsung aku colokkan ke HP. Dan hasilnya menurut aku lebih bagus yang aku konekkan Bluetooth ke intercom gitu. Jadi hasilnya itu bedanya di noise-nya. Jadi kalau misalnya kita pakai intercom, noise-nya itu benar-benar minim, benar-benar nggak ada gitu. Noise itu suara angin ya, suara angin yang datang dari depan gitu kan. Karena kalau kita nge-record ada suara anginnya juga kan nggak bagus gitu. Jadi lebih besar suara anginnya, suara kita nggak jelas gitu. Jadi ya itu aku pakai selama ini pakai intercom yang aku sambungkan ke HP, kemudian aku record di HP ku. Terus karena itu suaranya basicnya berbeda ya, tidak dalam satu file ya, yaitu audio dan video tidak dalam satu file, maka di editing, dan kita masuk di editing. Di editing aku menggunakan Vegas Pro 15. Nah, di sini aku juga nggak mewajibkan sih harus Vegas Pro. Karena kalau menurut aku ya, pendapatku, ya tergantung kalian, tergantung pengguna juga lebih nyaman pakai aplikasi apa gitu kan. Kalau mungkin lebih nyaman pakai Adobe Premiere atau Camtasia atau mungkin yang standaran di Android KineMaster, itu bebas, nggak ada patokan gitu kan. Tapi kalau misalnya aku pakai Vegas Pro 15. Jadi di proses editing aku menggabungkan antara audio dan video yang sebelumnya tidak menyatu, yang dalam file berbeda, aku sinkronkan menjadi satu file yang sama gitu kan. Ya udah, kemudian setelah aku menyatukan itu, aku render dulu audio dan video itu menjadi satu. Kemudian setelah rendering selesai, baru aku edit untuk mungkin aku tambah transisi atau tambah efek gitu. Tapi menurut aku ya, pendapat aku nih, kalau kita untuk motor vlogger nggak terlalu harus pakai transisi yang wah sih. Maksudnya yang
yang biasa aja. Kayak aku selalu pakai transisi kayak di awal video itu yang blur. Udah itu aja. Untuk selanjutnya mungkin yang transisi biasa aja, nggak yang kayak 3G gitu, nggak ada. Yang biasa aja. Nah, itulah mungkin alat-alat yang dibutuhkan untuk motor vlogger. Dan ini juga udah sampai alat yang dibutuhkan untuk motor vlogger, yaitu action cam, intercom, kemudian aplikasi aku pakai Vegas Pro 15. Jadi mungkin jika video ini ngejawab tentang pertanyaan-pertanyaan kalian tentang motor vlogger itu pakai apa-apa aja untuk membuatnya, ya jawabannya mungkin ada di video ini. Dan jika mungkin ada pertanyaan tentang lainnya yang mungkin bisa aku jawab, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, share, like, komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.